Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03 Budaya kepada Bapak Taryono SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat calon guru penggerak ya angkatan 10, kepada seluruh peserta pengibasan materi modul 1.4 yang sangat saya banggakan. Puji syukur karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pengibasan diseminasi yang akan dilakukan oleh rekan-rekan kita, guru-guru hebat, calon guru penggerak angkatan 10 ini. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita semua akan mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Selanjutnya izinkanlah saya yang dituakan di sini mengucapkan selamat datang kepada calon guru penggerak angkatan 10 di lingkungan kampus Gunung Jaya. Sini lingkungannya kampus Bapak Ibu. Ini ada SMP, ada SD. Kami juga merasa tersanjung, merasa senang sekali rekan-rekan Bapak Ibu guru kami akan mendapat pengibasan, artinya akan mendapat ilmu yang akan disampaikan nanti oleh teman-teman dari guru penggerak. Setelah ucapan terima kasih, kami juga mohon maaf apabila kami dalam menerima Bapak Ibu guru calon penggerak ini tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami tunggu, kami ikuti diseminasi ini dengan baik, dengan harapan nanti semua peserta pengibasan bisa mendapatkan ilmu dari apa yang telah Bapak Ibu sampaikan nanti. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti pengibasan materi modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu kehubungan dasar manusia dan juga 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Purningsih dari SD Negeri 03 Budaya. Kepada yang silakan. Menyampaikan pantunnya, ikan teri dibungkus daun salam, dimasak di atas tempayan. Izinkan saya untuk mengucapkan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sebelumnya masih semangat atau tidak? Terima kasih atas kehadirannya di sela-sela waktu kesibukan Bapak Ibu untuk hadir di acara pengibasan materi modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Yang saya ingin sampaikan ada 2 poin, yaitu
sekali. Nah, nanti kalau saya bilang down, berarti tangan yang di atas pindah ke bawah. Ya. Nah, pindah ke bawah. Nah, jangan tangan yang di sini, tapi yang paling atas ke bawah. Down. Ya. Kalau up berarti nanti yang paling down naik ke atas. Iya. Oke. Iya. Tapi untuk menilai bagaimana ada yang salah boleh. Hukumnya kesepakatan maunya apa Bapak Ibu? Dikasih jajan. Oh, siap dikasih jajan. Nah, yang salah dikasih apa Pak? Yang salah. Yang benar dikasih jajan. Yang betul dikasih jajan. Habis kesepakatan. Bebas kalau berarti tangan yang paling bawah itu ke atas. Ya, ya. Ulangi namanya bertiga. Up. Down. Down. Ayo fokus, konsentrasi. Jangan diulangi. Ayo yang cepat. Masih bisa sih. Woi, gerakannya super. Terus. Ya, Bapak Ibu, itulah SPG. Semoga bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan nanti untuk Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Ya, Bu, kita sholat dulu. Itu yang saya poin pertama yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ketika slide berikutnya, sebelumnya ini ada pertanyaan perantik, ya. Ini ada sebuah kasus Bapak Ibu, ya. Contohnya adalah kasus di SD Suka-Suka, SD di Planet Senator. Kalau di Indonesia tidak ada. Ada anak yang bernama Dodo. Di sekolah dia membuat
Nah, yang tadi yang pertama adalah tentang bertahan hidup atau survival ya. Mereka adalah kebutuhan fisiologi atau kebutuhan pangan, pakan, dan sandang. Kalau dilihat pengertian ini, Dodo tadi kan meminta makanan. Kalau tadi alasannya adalah tidak dibawa bekal makanannya, maka adalah dia membutuhkan kebutuhan survival. Seperti itu. Ya, next. Nah, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang, yaitu memiliki ingin disuka, ingin diterima di kelompoknya. Nah, contoh Bapak Ibu, biasanya di kelas ada anak yang membuli temannya, ya, karena dia merasa dia yang paling, ya, sehingga anak yang dibully itu biasanya anak-anak yang kurang kasih sayang, ya, sehingga dia tidak berani diri untuk membela diri, ya, jadi hanya diam, ya, dan kadang dia melakukan sesuatu yang disuruh oleh temannya agar merasa diterima, walaupun itu menyakiti diri sendiri. Contoh sekali, dia tidak hari ini tidak piket, tetapi disuruh oleh temannya untuk piket karena dia merasa ingin diterima, maka dia mengerjakan piket temannya seperti itu. Dan next ketiga, nah, kebebasan. Anak-anak yang membutuhkan kebebasan itu ingin bebas, ingin merdeka, menyukai hal-hal yang menarik dari yang sebelumnya. Kalau tadi contohnya Dodo katanya, Bu sudah dibawa bekal, tapi bekalnya sama. Setiap hari ibunya berikan tempe. Dari tempe goreng, gantinya hari tempe penyet, pokoknya judulnya tempe. Nah, anak-anak tidak bisa mengatakan kepada orang tuanya, maka dia merebut teman lainnya yang makanannya berbeda. Itu berarti anak itu mempunyai kebutuhan kebebasan seperti itu. Silakan bagian. Ya, yang ketiga adalah kesenangan. Iya, Bapak Ibu, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biasanya ini adalah kebutuhan anak SD. Biasanya dikasih tugas ditinggal ke kantor sebentar, ya, anak sudah gaduh bermain, ya, karena memang itulah kebutuhan dasar pada usia SD tersebut. Nah, next ketiga. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Tadi ya, bahwa anak yang membuli berarti dia adalah membutuhkan dasar ke penguasaan. Karena pada anak itu ingin didengarkan, ingin dihormati, dia merasa ingin diakui karena kekayaannya bisa, karena keterampilan yang dimiliki, karena kepandaian yang dimiliki, sehingga mereka ingin diakui. Saya anak pintar, jadi jangan sembarangan dengan saya. Saya anak yang sering diperintah oleh guru-guru saya untuk lomba, seperti itu. Nah, ini adalah penguasaan. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Nah, tadi kita kembali pada Ki Hajar Dewantoro bahwa peran sebagai guru adalah hanya sebagai petani, yaitu memberikan pupuk, memberikan lahan dan perawatan agar bibit-bibit itu tumbuh menjadi bibit-bibit yang unggul. Begitu pula dengan kita sebagai seorang guru harus memberikan kebutuhan dasar. Nah, dari manfaat apa sih ketika kita sudah mengetahui 5 dasar kebutuhan manusia ini, agar kita nanti ketika mendapatkan anak-anak yang melakukan suatu tindakan, kita jangan menghati, ya, jangan mengencap bahwa ini anak rewel, anak rewel. Kita telusuri dulu kebutuhan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, ini next ketiga. Nah, 5 posisi kontrol guru yaitu pertama, penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang
Bapak Ibu memperhatikan video yang saya tampilkan. Jadi, pintunya siap. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar mas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posit. Next. Bapak Ibu, tadi adalah video posisi hukuman. Di mana posisi hukuman biasanya adalah sikap gurunya itu menghardik, ya, terusan menunjuk-nunjuk, membentak, kemudian menyindir, juga menyakiti. Biasanya banyak secara verbal maupun psikis ataupun fisik. Nah, dampak dari ini adalah apa? Dampaknya itu adalah yang pertama, murid menjadi pendendam, terutama pada guru tersebut. Yang kedua, tidak menyukai guru, baik yang menghukum maupun guru yang lain. Yang ketiga, murid menjadi pemberontak. Itulah jika kita menjadikan posisi penghukum bagi murid kita. Next. Video berikutnya. Kalian menggunakan papat. Pakai permisi Cia. Ayo minum. Nan, kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali.
Kamu ini ada-ada saja. Bapak Ibu, tadi adalah posisi teman. Kalau posisi teman, suara guru itu sangat ramah, enak didengar, cenderung bergurau, ya, untuk menghangatkan suasana. Murid senang, nyaman, dan akrab dengan guru. Identitasnya kalau anak itu adalah sukses karena membahagiakan gurunya walaupun dia
itu memang paling mudah. Kalau kita jadi penonton bola juga kita paling mudah untuk melihat, tetapi kita juga pengen apakah itu efektif. Dalam 5 posisi kontrol yang biasa saya lakukan sendiri, nanti saya minta pendapatnya. Tadi saya tuliskan saya biasa di peran manajer dan teman. Akan tetapi memang terkadang semua harus fleksibel. Efektif tidaknya itu dengan sikon. Nah, saya pengen pendapat dari teman-teman CDB yang luar biasa ini, beri masukan kepada kita, kira-kira 5 posisi kontrol itu yang baik untuk mengelola kelas dan lingkungan sekolah itu yang mana, supaya kita ada gambaran biar anak itu patuh dengan kesadaran dirinya, dengan motivasi intrinsik, tanpa merasa takut, tanpa merasa diatur, tetapi wibawa guru juga masih. Kalau kita sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, mungkin wibawa guru juga agak nantinya bagaimana di mata siswa kalau kita terlalu dekat juga. Saya dengan siswa juga akrab, cuma dari literatur yang saya pahami juga kalau terlalu dekat juga kurang baik. Dan sebagai manajer juga saya masih agak bingung juga posisi kontrol yang lain. Mohon masukan buat kami. Terima kasih. Untuk memperdalam atau memperjelas dari yang saya bilang tadi, kan ada posisi kita, ada berapa tadi 5 ya, mulai dari penghukum sampai ke manajer. Itu menurut pendapat calon guru penggerak itu suatu pilihan atau semuanya diarahkan ke menjadi manajer. Karena kalau kita tadi lihat seakan-akan yang pertama itu nggak baik, yang terakhir itu menjadi yang baik sekali. Nah, apakah setiap situasi itu bisa memilih dari 5 itu, apa arahan dari teori yang panjenengan pelajari itu semuanya harus menjadi manajer? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di modul 1, sekarang kami sudah sampai 1.4, itu disarankan untuk menjadi manajer, Pak. Harus bisa diterapkan di sekolah dan di kelas seperti itu. Banyak sekali yang bertanya seperti itu dari kami sebagai mahasiswa yang sedang dididik oleh BPJB itu seperti itu. Banyak pertanyaan seperti itu, tapi ditekankan kemarin adalah untuk menjadi manajer seperti itu. Karena beranggapan dengan adanya manajer mengarahkan peserta didik untuk lebih mandiri, lebih mau berpikir kritis, sehingga ke depannya nanti ketika anak sudah dewasa masuk dalam lingkungan masyarakat, ketika menghadapi masalah-masalah dia bisa menyelesaikan secara mandiri sehingga dia bisa bertahan hidup seperti itu, Pak. Terima kasih. Acara demi acara sudah selesai dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari pengibasan materi modul 1.4 destinasi budaya positif di sekolah CGP angkatan 10 mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita juga mendapatkan ilmu baru. Mudah-mudahan kita bisa dan bisa melaksanakan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh pemateri. Dengan bacaan hamdalah acara pada siang hari ini ditutup.